Oke Sobat Investor, jumpa lagi bersama kami dalam program Cikert Talk untuk edisi 8 April 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, seperti kita tahu indeks harga saham pada perdagangan kemarin 7 April 2026 mengalami penurunan 18,4 poin atau 0,26%, sehingga indeks pada sore hari ditutup dengan parkir di 6.971,03. Sempat dibuka rebound di 7.001 hingga bergerak melemah dan kemudian sempat berada di titik terendah di 6.942,63. Yang menarik bahwa tren pelemahan ini melanjutkan tren serupa yang juga terjadi di awal pekan, di mana indeks cukup bertahan di zona merah. Lalu seperti apa yang sebenarnya terjadi di pasar dan kemudian apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh investor untuk membicarakan hal tersebut? Kita sudah kedatangan pembicara dari PT Henan Putira Asset Management, yaitu Mas Reza Riawan. Selamat bergabung Mas Reza. Pagi Mas. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya Mas? Ya, Alhamdulillah sehat. Baik. Dengan melihat 2 hari pertama di pekan ini indeks melemah, ini gimana ini Mas, menurut Mas Reza sendiri? Ya, pelemahan indeks ini kan sebenarnya mencerminkan masih dominasinya sentimen eksternal dan faktor psikologis dasar. Kita lihat bahwa level 7.000 sendiri itu kan merupakan batas psikologis penting. Jadi ketika gagal dipertahankan, investor itu cenderung untuk bersikap defensif dan memilih untuk mengurangi resiko. Karena kita tahu juga bahwa tensi geopolitik di luar itu masih, walaupun sudah agak menurun, bahwa Iran kita juga tahu kemarin sudah sempat membicarakan bahwa ada 4 syarat yang dia sampaikan, tapi tetap masyarakat dunia itu masih dalam mode risk off. Jadi mereka masih menunggu kelanjutan kira-kira minyak ini akan seperti apa. Belum lagi dari Indonesia, kita lihat tekanan itu diperkuat oleh arus keluar dana asing yang belum berhenti. Juga pelemahan nilai tukar rupiah dan masih banyak PR lain yang harus diselesaikan, sehingga memang untuk bisa sideways seperti ini sambil menunggu MSCI memang sudah diperkirakan sih Mas. Gitu. Baik. Nah, ini dengan sejumlah sentimen yang kita bisa bilang berserak gitu di pasar, mulai dari MSCI, terus kondisi geopolitik, terus kemudian domestik juga yang masyarakat cukup khawatir dengan ketersediaan atau harga BBM yang jangan-jangan akan naik gitu, walaupun langsung dijawab juga oleh Menteri Keuangan kita Bapak Purbaya bahwa harga BBM sampai akhir tahun akan tetap aman gitu. Nah, ini sebenarnya sentimen utama atau kita bilang yang paling utama dalam menekan posisi pasar ini apa sih, Mas? Oke, ya pasti tadi kan sudah disampaikan. Mungkin saya bisa bilang bahwa murah itu bukan isu utama, karena kita sama-sama tahu Indonesia itu sekarang sudah mulai di bottom, tapi kepastian arah dan stabilitas itu yang menjadi perhatian. Jadi yang kita tunggu tentu saja redanya tekanan global, kita juga menunggu stabilitas nilai tukar rupiah dan konfirmasi berakhirnya arus keluar dana asing Mas. Itu yang kita tunggu. Kalau 3 hal itu sudah menunjukkan titik yang akhir, itu juga akan sangat membantu selain MSCI yang paling utama Mas. Baik. Nah, kalau untuk sentimen per sektoral gitu, yang kemudian bahwa sentimen secara umum di pasar kita tahu cukup banyak dari yang Mas sebutkan tadi, mungkin dari kondisi geopolitik, MSCI dan sebagainya. Tapi sentimen secara sektoral itu apakah masih berlaku dengan kondisi pasar yang demikian? Misalkan untuk saham-saham tertentu di sektor tambang misalkan dan atau emas dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya kita masih bisa melihat beberapa emiten. Jadi saya mungkin nggak bicara sektor dulu, tapi beberapa emiten bisa diperhatikan melalui track record dan corporate action yang terjadi. Itu sebenarnya masih bisa dilihat. Tapi karena kalau kita tadi bicara ke sektoral, karena sektoral ini agak tricky. Misalnya kita bicara komoditas. Iya, kalau nanti kalau minyak harganya sudah turun, mungkin kita akan sama-sama tahu berarti batu bara
sudah akan mulai kehilangan pamornya, tapi mungkin emas akan mulai meningkat lagi. Itu bisa saja terjadi. Tapi kalau saya lebih memilih untuk melihat beberapa emiten yang kemungkinan ada corporate action yang bisa mendorong dia naik di beberapa minggu ke belakang ini sih Mas. Itu yang saya lihat Mas. Nah, dengan ada sedikit peluang gitu ya yang kita bisa harapkan di beberapa emiten tertentu yang punya peluang cukup bagus ke depan gitu. Nah, kalau kita balik lagi ngomongin indeks harga saham gabungan nih Mas, dalam proyeksi setidaknya dalam 1 atau 2 pekan ke depan, akankah tetap sideways seperti ini atau justru tren pelemahan akan lebih kuat atau justru ada peluang untuk comeback ke zona hijau? Ya, kalau kita bicara sepekan ke depan, sebetulnya proyeksinya masih dalam proses konsolidasi ya, dengan volatilitas yang relatif tinggi. Ruang untuk technical rebound tetap terbuka, terutama jika tekanan eksternal mulai mereda ya. Jadi kalau geopolitik sudah mulai mereda, itu bisa saja terjadi. Tapi kita melihat bahwa memang sekarang itu di Indonesia itu memang murah saja, seperti tadi sampaikan, murah saja tidak cukup. Kayak kita lihat kemarin FTSI juga sudah mulai mengeluarkan bahwa Indonesia baik-baik saja. Terus juga Pak Purbaya sudah mengeluarkan sentimen positif bahwa bensin tidak akan naik, tapi ternyata itu juga belum cukup. Jadi kalau menurut saya kita sangat menunggu sampai dengan 12 Mei itu di mana MSCI akan menjawab. Tapi kita juga harus, tapi jangan lupa along the way sampai di tanggal itu bisa saja MSCI juga sudah mulai bicara, dan itu yang kita tunggu. Dan kita semua memang melihatnya harusnya dari jawaban mereka harusnya akan positif, sehingga sebetulnya beberapa fund juga sudah mulai memperkirakan akan beli emiten ataupun akan mulai mencicil beli emiten mana. Itu sudah mulai dilakukan Mas, terus terang Mas. Makanya kita kemarin ada yang satu emiten naik sampai 20% lebih, hari ini ada yang naik sampai 9%. Kalau itu dicermati sebetulnya ada aja Mas posisi, ada saja potensi Mas. Baik. Bahwa harapan itu masih ada gitu ya, bahwa untuk kemudian kembali ke zona hijau gitu ya. Nah, terakhir Mas Reza, dengan kondisi pasar yang demikian, bahwa tekanan masih cukup besar, terus kemudian kita juga masih menunggu kabar dari MSCI, terus perkembangan geopolitik, dan juga ada peluang tapi juga harus melihatnya dengan cermat, dengan sangat ketat gitu. Kira-kira dari Mas Reza sendiri, dengan kondisi yang pasar yang demikian, kira-kira apa yang bisa dilakukan investor saat ini? Apakah kemudian wait and see dulu, jangan dulu terburu nafsu gitu untuk kemudian wah ini saham murah gitu, langsung borong atau seperti apa? Oke. Untuk investor jangka pendek tetap berhati-hati memanfaatkan volatilitas. Jadi informasi itu adalah yang utama. Jadi kalau sekarang kita cukup mendapatkan informasi, kita pasti akan tahu emiten mana. Jadi pelan-pelan mulai coba beli, tapi juga jangan terlalu greedy. Jadi begitu sudah naik, jangan lama-lama disimpan. Day trading juga bisa dilakukan. Tapi kalau untuk investor jangka menengah dan panjang juga nggak apa-apa sih mulai akumulasi, karena kita tahu sama-sama ini sudah cukup murah. Itu bisa dilakukan. Dan kemudian untuk menjaga porsi aset defensif, itu juga bisa dilakukan, karena selain saham kan juga banyak investasi lain juga yang bersifat defensif seperti pasar uang ataupun reksadana juga bisa Mas. Ya, karena jangan diem aja lah intinya gitu. Baik. Saran yang menarik dan layak dipertimbangkan oleh sobat investor sekalian. Sayang dengan waktu yang terbatas, terima kasih banyak atas informasi dan analisa yang disampaikan Mas Reza. Sampai berjumpa di lain waktu. Selamat pagi. Pagi Mas. Yap. Demikian sobat investor, perbincangan kita bersama Mas Reza Riawan dari PT Henan Putirai Asset Management. Semoga bisa menjadi insight bagi sobat investor sekalian dalam menyusun strategi dalam memulai perdagangan saham di pagi hari ini. Yang bisa kami sampaikan bahwa segala keputusan bertransaksi atau berinvestasi, baik itu beli maupun jual saham, sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Maka bijaklah dalam berinvestasi. Saya Taufan Sukma, sampai jumpa.